Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Nafal Arifin dengan NIM 360142100. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang masalah pendidikan dan solusinya. Yang pertama ada pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif, supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, dan kepribadian serta akhlak yang mulia. Yang kedua ada jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama ada masalah pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil. Yang kedua ada masalah mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Yang ketiga ada masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana sering juga terjadi dalam dunia pendidikan. Kurangnya perencanaan dalam pengadaan sarana dan prasarana dapat menjadi satu faktor penyebabnya. Yang keempat ada masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan keperluan pembangunan nasional. Selanjutnya ada masalah aktual pendidikan yang ada di Indonesia. Yakni yang pertama masalah keutuhan pencapaian sasaran, yang kedua masalah kurikulum, yang ketiga masalah peranan guru, yang keempat masalah pendidikan dasar 9 tahun. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dasar. Yang pertama, realisasi pendidikan dasar yang diatur dengan PP nomor 28 tahun 1989 masih harus dicarikan titik temunya dengan PP nomor 65 tahun 1951 yang mengatur sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar karena PP tersebut belum dicabut. Yang kedua, kurikulum yang belum siap. Dan yang ketiga, pada masa transisi, para pelaksana pendidikan di lapangan perlu disiapkan melalui bimbingan-bimbingan penyuluhan dan penataran. Selanjutnya ada solusi masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, solusi masalah pokok pendidikan di Indonesia. Yang kedua, solusi masalah pemerataan dan pendidikan. Untuk itu ada dua cara yang diupayakan, yaitu cara konvensional dan cara inovatif. Untuk yang pertama ada cara konvensional antara lain membangun gedung sekolah seperti SD, Impres, dan atau ruangan belajar. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah untuk double shift, sistem pergantian pagi dan sore. Lalu selanjutnya ada cara inovatif, antara lain yang pertama, sistem pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Sistem tersebut dirintis di Solo dan diseminarkan ke beberapa provinsi. Yang kedua, SD kecil pada daerah terpencil. Yang ketiga, sistem guru kunjung. Dan yang keempat, SMP terbuka. Selanjutnya ada solusi masalah mutu pendidikan. Upaya pemecahan masalah-masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan manajemen sebagai berikut. 1. Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT. Yang kedua, pembangunan kemanapun yang kedua ada pengembangan kemampuan tenaga pendidikan melalui studi lanjut. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum. Yang keempat, pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang
tentram untuk belajar. Yang kelima, penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran. Yang keenam, peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenal anggaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.